Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Sarbani. Jadi kali ini kita akan membahas tentang rigging yang mulai dari dasar banget. Jadi untuk yang pemula kalian bisa belajar di sini. Ini mungkin beberapa part, soalnya ini kita akan bahas secara detail setiap constraint, apa itu adverse kinematic, gimana cara nge-parent ke objek, gimana caranya bisa gerak sampai bisa ngerain karakter kalian. Jadi di sini saya menggunakan Blender 2.92. Langsung saja kita akan buat. Pertama kalian hapus saja default game-nya karena ya nggak penting. Kita akan shift A. Oh ya, sebelum itu kita akan nyalakan screencast key jadi supaya kelihatan. Ini nggak tahu sering mati soalnya. Jadi kita akan shift A di sini, lalu kalian tekan ini armatur, klik terus habis itu keluar kayak gini. Jadi di sini ini kalian bisa masuk ke edit mode, bisa kalian rubah-rubah bentuknya. Kalian tinggal tekan tab kayak gini. Nah, ini ada 3 part kayak gini. Jadi kalau misalnya yang bawah ini kalian geser, dia bisa gerak. Kalau misalnya kalian tekan buntir yang bawah ini, dia bisa ngikutin kayak gini. Yang atas juga tapi kalau misalnya kalian mau extrude kayak misalnya ini pun gandeng-gandeng itu ada beberapa pun, kalian nggak bisa extrude dari yang bawah kayak gini. Kayak misalnya kalian extrude ke bawah gini, kalau misalnya ini kalian gerain, dia nggak bakal ikut. Jadi kalian harus extrude lewat yang atas, yang macam ini. Kalian extrude ke atas, ke Z itu mungkin. Nah kayak gini, dia bakal connect sama yang bawah kayak gitu teman-teman. Jadi kita langsung aja ke masukkan tab lagi, masuk ke object mode. Nah di sini punya kalian nggak bisa gerain punya ya, karena kalian harus masuk ke pose mode supaya perlu kita gerain punya. Jadi kalian di sini tekan ini, klik ini ada object mode, ada edit mode sama pose mode. Jadi edit mode ini dia untuk merubah-rubah bentuk dasar punya. Jadi kayak yang tadi tekan tab itu kan masuk edit mode, ini kan masuk ke edit mode. Jadi kalian bisa rubah-rubah, ini kalian extrude lagi atau tambah pun baru kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian masuk ke pose mode ini, dia kalian bisa ngerubah-rubah punya. Jadi saya masuk ke pose mode, Pak. Misalnya ini saya gerain ya, dia interaksi. Jadi dia bisa gerain punya. Jadi kalian kalau misalnya gerain karakter kalian masuk ke pose mode. Yang bawah juga sama, kalau misalnya kita gerain dia bisa lepas. Nanti kita bahas kenapa bisa kayak gitu, tapi sebelum itu kita akan join dulu ke objek yang biasa aja. Anggap aja ini tangan ya, nggak tahu ini silinder atau apalah. Jadi kita akan shift A, kita kasih silinder, kita geser ke atas sedikit kayak gini, lalu masuk ke edit mode, kita scale ke Z, shift Z, jadi konsol Z gitu, dan scale ke sini. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau buat karakter, kalau misalnya ada pun kayak misalnya tangan gitu, terus habis itu ada sikunya, jadi yang bagian yang nekuknya itu biasanya kalian kasihin loop cut tambahan. Jadi kalau misalnya kalian kasih loop cut kayak gini, terus nanti dia nekuk di bagian tengah, kalian kasih loop cut tambahan di bagian tengah. Jadi kalian pilih kayak gini, terus habis itu tekan Ctrl B kayak gini, terus kalian scroll aja mouse kalian, tambahin loop cut kayak gini. Jadi supaya tekuannya halus teman-teman, ini kita kasih smooth setting ya supaya bagus. Terus habis itu ini kita nyalakan normalnya, auto smooth. Nah wow, bownya susah ditekan kan, karena bownya susah ditekan kayak gini, kita akan nyalain apa yang namanya X-ray, jadi supaya kelihatan. Di sini ada X-ray, kita tekan aja. Nah jadi bisa kelihatan bownya kayak gini. Nah kayak gini teman-teman, supaya lebih gampang aja caranya. Kalian kalau misalnya mau join objek ini ke bownya, itu kalian tinggal tekan objeknya, terus habis itu tekan bownya. Nah jadi yang warna kuning itu yang bownya, karena warna merah ini dia nggak aktif. Kalau yang warna kuning itu dia yang aktif. Jadi ini masuk ke bow. Jadi kalian tekan ininya dulu, objeknya dulu, terus kalian tekan bow kalian kayak gini. Terus habis itu kalian tekan Ctrl P. Di sini ada pilihan, ada armature deform. Ini yang penting, ini ada empty group. Jadi kalian nggak ada wake apapun. Jadi Blender nggak apa-ngapain, tinggal di join gitu aja. Atau ada envelope wake. Ini ada envelope wake, cuman gak penting. Atau ini ada automatic wake. Jadi ini langsung otomatis, langsung Blender benerin. Jadi langsung di wake otomatis sama Blender. Jadi kalau misalnya saya coba dulu empty group ya, klik kayak gini. Kalau kalian tekan ke objek kalian, jadi kalau kalian tekan ke objek kalian ada di sini apa nih, object data properties, di vertex group ini ada bone 1 sama bone 2. Ini adalah bone kalian. Jadi kalau misalnya kalian tekan, ini adanya, ini namanya bone 1, ini namanya bone 2. Iya. Ini bone 1 sama ini bone biasa maksudnya, sama ini bone 1. Ini juga ada bone biasa sama bone 1. Jadi kalau misalnya ini kalian gerain, jadi kalau misalnya ini kalian masuk ke pose mode kayak gini, terus habis itu kalian gerain, rotate, dia nggak bakal berubah teman-teman, karena ini belum di wake. Jadi kan kita pilih empty wake, jadi belum di wake. Tapi jadi dia nggak bakal interaksi sama ini kalian, sama objek kalian. Kalian bisa wake satu-satu. Caranya kalian tekan objek kalian, terus kalian tekan armaturnya, terus itu kalian tekan objek kalian. Jadi kita balik, terus habis itu kita masuk ke ini, kalian tekan ini, kita masuk ke wake pen kayak gini. Nah kalau misalnya kalian tekan klik ini, dia bakal berubah. Jadi dia ngelihat vertex mana gitu. Coba kita tekan pin biasa ini ya, terus habis itu kita akan pin. Ini kan ada wake nya, ini wake nya 1 berarti penuh. Kalau misalnya 0 berarti biru.
Kalau misalnya 1 dia warna merah kayak gini, kalau misalnya kita nolin dia warna biru. Nah jadi ini jadi ini biar bisa dia interaksi sama bonya. Coba kita kasih 1 ya, kita penuhin, kita ngawur dulu aja lah, pin yang ini dulu aja, atasnya aja. Terus kita akan tekan bone titik 1. Nah dia hilang, tanya ini sudah beda vertex group, jadi kayak bone ini dia yang bawah. Iya, yang bawah ya. Jadi kita taruh bawah aja. Oke. Jadi kan bone itu kan itu namanya armatur yang bawah ini, bone ini. Jadi kita akan wake yang bawah. Misalnya, oh saya mau bone ini untuk ngerain yang ini kayak gitu. Jadi kita mau juga bone 01, lalu kita akan mau juga bone 01-nya ngerain yang atas. Jadi ini bone 01 itu yang atas, kita akan gerain yang ini, gerain yang bagian atas saja. Ini klik. Terus habis itu kalian masuk ke object mode. Nah, terus habis itu kita masuk ke pose mode, tekan apa namanya? Apa sih namanya, armaturnya, terus masuk ke pose mode, lalu kita gerain. Nah jadi yang kalian painter itu dia bisa ngikutin bone kalian kayak gitu. Tapi ada cara lagi yang lebih simpel sih hasilnya di Blender. Caranya kalian hapus dulu ini semua, jadi supaya ngulang dari awal, lalu kalian bareng ulang kayak gini, kalian Ctrl P, dan di sini ada automatic wake. Jadi di sini langsung otomatis digerain sama Blender. Klik, kalian tekan automatic wake. Kalau misalnya kalian masuk ke armaturnya, terus tekan ke pose mode, ini kalau misalnya kalian gerain, dia langsung otomatis gerak. Kita matikan dulu. Jadi dia langsung otomatis di wake sama Blendernya. Kalau misalnya kita lihat ke wake nya, ini juga ada sama vertex group sama bone 1. Kalau misalnya kalian lihat ke vertex groupnya, ini wake pen. Nah jadi langsung otomatis di paint sama Blender, jadi ngikutin ini punya, karena di dalam yang nempel sama objek kalian lah kayak gitu, jadi kira-kira sama Blender otomatis. Dan ini gerakan yang kayak gini, kalau misalnya kalian tekan terus kalian rotate, ini namanya forward kinematic. Jadi kalau misalnya kalian gerain terus dia gerak nggak ngikutin yang lain, ini namanya forward kinematic teman-teman. Nah jadi untuk part pertamanya kayak gitu aja. Nanti part keduanya kita akan bahas inverse kinematic untuk gantinya forward kinematic, karena inverse kinematic lebih keren daripada forward kinematic. Langsung saja kita akan buat di next episode. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, dan nyalakan loncengnya. Dan bila kalian punya saran dan kritik, silahkan komen di kolom komentar di bawah, dan share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.